Baik, Assalamualaikum Pak Muhammad Fauzi Ramei. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Sudah bisa diuji Pak? Sudah siap? Bismillah, insya Allah siap, Pak. Baik. Mari kita buka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita mulai dari Pak Royan ya. Disilakan Pak. Baik, terima kasih Pak Dokter. Em, Pak Muhammad Fauzi Rahmi ya. Ya, Pak, saya, Pak. Ini terkait dengan materi Bapak itu yang Bapak upload itu tentang apa itu? Tentang menyambut usia balik, Pak. Menyambut usia balik. Iya, Pak. Apakah ada ayat Al-Quran yang menjadi dasar atau sumber dari materi Bapak itu? Saya ambil dari Al-Quran, Pak. Di surah An-Nur ayat 59, Pak. An-Nur ayat yang 9. Iya, Pak. Itu apa namanya? Silakan di Bapak sudah kuasai ayatnya itu. Kalau menguasai belum terlalu menguasai, Pak. Nah, Oh, coba Bapak baca dulu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم Sebentar, فليستأذنوا. sebentar Pak. Itu kata huluma tidak ada pemanjangan di situ. Ya, ya Pak. Coba diulangi. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم. Baik, Bapak, saya ingin tanya tentang ada matsilah qasiroh itu dalam ini yang Bapak baca di mana posisi matsilah qasiroh di situ, Pak? Mat silah kosiro Pak. Ya, Falyasta Falyasta zinu Pak. Zinu. Wow bertemu alif di kalau situ Pak. qasiroh, Pak. Matsilah qasiroh. Ada matsilah tawila, ada matsilah qasiroh. Mohon maaf Pak, kurang tahu Pak. Oh ya, jadi coba diperhatikan itu ada ayatihi, Oh iya Pak, tihi ayat ya, ini. itu matsilah Kosiro. qasiro. Oh iya Pak. Nah, kalau dia ada ulam tebal di atasnya, itu tawilah. Oke, kemudian pada ayat ini saya ingin tanya Bapak itu, mana kalimat yang tergolong kepada izhar halki? Izhar halki sama izhar sapawi sama Pak. Beda. Iya. Sekarang izhar halki itu apa itu? Udah lama pula Pak. Ah, Izhar. udah lupa ya? Oh, nun mati jelas Pak ya. Izhar halki yang jelas Pak ya. Iya, halki, Iya. halki, halki. Alimun hakim Pak. Tanwin bertemu dengan ha. Alimun, Alimun tanwin hakim. ketemu. Oke. Dengan ha Pak. Kalau kalau dia izhar syafami, Izhar syafawi dia Pak. Mim mati bertemu dengan huruf selain ba dan mim. di sini mana ayatnya? Izhar syafawi ya Pak. Ya, Di lakum ayati. lakum ayati. Iya Pak. Kalau min qablihim ka, Ya itu juga Pak termasuk min qablihim. oke. Kalau begitu hakim itu apa tajwidnya itu, Pak?
Hakim. Alimun hakim. Mat arili sukun, Pak. Oke, arti sukun itu berapa matnya? Boleh dua, boleh empat, boleh enam, Pak. Oke, boleh dua, boleh empat. Enam ya. Baik, sekarang Bapak tuliskan eh, Quran, surah. Silakan dimatikan backgroundnya, ditunjukkan di kamera apanya, Ya, Pak. catatannya. Mejanya mana meja? Quran. Ini, Pak. Iya. Oh, itu Quran. Tutup Qurannya dulu. Oh, Ah, tutup, ya. Pak. Iya, kertasnya ambil. Mana kertas kosong? Oke, ambil spidol, spidol. Ini, Pak. Bapak tulis surah Al-Kafirun. Semua, Pak. Iya, agak ke tengah, Pak. Agak ke tengah, biar nampak. Iya, oke. Silakan Pak tulis. Oh.
Sudah, Pak. Coba tunjukkan Pak. Dibalik, ya, tunjukkan. Coba agak ke tengah Pak, ke tengah. Enggak ke tengah, ya, oke. Kul ya ayyuhal kafirun nih Pak, kafirun, bukan kafirun. Kafirun beda dengan kafirun. Ya, dia pakai waw mati dan nun sukun di akhir kalimat. Kemudian la a'budu ma ta'budun wala antum a'biduna ma a'bidu nama a'budu wala ana a'bidu ma abattum. Wala apa itu Pak? Wala abidum ma. Wala astagfirullahaladzim. Wala anak, Pak ya. Di anaknya lupa, Pak. Iya, Wala. iya itu ya. Makanya Wala saya pun tadi baca, saya pun baca karena buru-buru. relate lagi Pak ya. Iya, Jadi Pak. hafalan kita itu harus dikonfirmasi lagi dengan dokumennya supaya pas. Iya, iya benar, Nah, Pak. kadang-kadang kita hafal tapi dalam bentuk hafalan ya, tapi dalam bentuk Iya, Pak. tulisan ternyata masih banyak kesalahan. Oke lah Iya, Pak, Pak. nanti Bapak foto ya, kirim ke saya Pak ya. Oke, Pak. Siap, Pak. Oke Pak. Baik, selanjutnya ini saya mau tanya ini Pak, terkait dengan apa namanya, Bapak sudah buat PTK ya Pak ya? Iya, Pak. Sudah diupload belum kan? PTK di LK 1112 sudah, Pak. Di Sudah. Ya. Lokakarya, Pak. Oh ya ya ini kedua ya 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 ya. Jadi itu apa fungsi observer? Bapak tahu observer? Observasi, Pak. Penelitian ya, Pak. Iya, iya. Maksudnya observer itu siapa itu Pak? Dalam penelitian Bapak. Ini judulnya apa itu dulu? Judulnya apa? Judul saya, Pak, saya buat di situ peningkatan hasil belajar siswa kelas 4 dalam materi indahnya saling hargai dalam keragaman melalui pendekatan pembelajaran kooperatif di SD Negeri 10.05.01 Sigolang, Pak. Tempat saya tugas, Pak. Oh, itu mengenai prestasi ya. Iya, Pak. Enggak, Pak. Jadi Mengenai apa? peningkatan hasil belajar, Pak. Jadi apa instrumennya Bapak gunakan di situ? Instrumennya apa? Instrumennya saya membuatnya melalui angket, Pak. Angket. Angket itu lalu nanti kalau misalnya apa namanya itu di hasilnya belum apa namanya itu eh, refleksi ya. Refleksi itu apa Pak? Refleksi itu eh, tindakan seperti umpan balik, Pak. Kenapa terjadi refleksi? Eh, Terjadi refleksi karena sudah melakukan sesuatu perbuatan gitu, Pak. Makanya ada refleks di antara yang sudah dilakukan gitu, Pak. Jadi itu berapa siklus yang Bapak rencanakan itu Pak? Saya merencanakannya soalnya baru siap semalam, Pak. Sekit- Apanya? Ada sekitar ya PTK ya, Pak. Ada sekitar Ya proposal, ti- proposal atau gimana? Masih proposal ya? masih masih proposal, Pak, tapi instrumennya sudah diancang-ancang untuk diangketnya, Pak, baru, Pak. Oh gitu ya. Jadi kalau sumber datanya itu siapa itu Pak? Kalau di penelitian Bapak ada sumber Sumber data. data ya, Pak. Sumber data itu ada guru, kepala Ada sekolah berapa juga sumber siswa, datanya? Pak. Jenis sumber datanya ada berapa? Jenis sumber datanya kurang apa pula saya, Pak. Nanti dibaca lagi Pak ya. Iya, Pak, ya, Pak. Nah, berapa sumber datanya, siapa-siapa dia, itu perlu dipahami juga seorang Iya, Pak. peneliti ya. Iya, Oke Pak, Pak. terima kasih. Dan selanjutnya saya serahkan Pak Dr. Hamka. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Royan. Pak Muhammad Fauzi Rahmi, silahkan siapkan perangkat pembelajarannya, juga PPT-nya. Bapak diminta untuk simulasi mengajar selama 7 menit, lengkapi semua instrumen untuk pendahuluan, baik dia persepsi, absen, lagu Indonesia Raya, doa, dan sebagainya. Kemudian konten atau inti, kegiatan inti dan kegiatan penutup. Silahkan Pak. Ini 7 Pak menit. boleh boleh di apa, Pak?
Share screen, Share Pak. boleh. Ya, boleh, boleh. Ya, memang Eh, harus por, share. PowerPoint, Pak, ya nggak apa-apa kan, Pak? Ya, ya. Baik, 7 menit kan, Pak? Udah bisa saya mulai, Pak? Silakan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak Bapak semua. Baik, ya hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita yaitu pendidikan agama Islam dan budi budi pekerti. Baik anak Bapak sebelumnya, tolong dulu rapikan semua mejanya dan pakaiannya sebelum kita melanjut pembelajaran. Baik anak Bapak semua, sebelum kita mulai pembelajaran, ada baiknya kita minta pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala untuk kita berdoa kepada Allah. Doa dipimpin oleh ketua kelas. Baik, terima kasih kepada anak Bapak, ketua kelas yang sudah memimpin doanya dengan baik. Selanjutnya anak Bapak, sebelum kita lanjut kembali pembelajaran kita, ada baiknya kita sama-sama dulu untuk membiasakan lisan kita membaca ayat suci Al-Quran. Bapak minta anak-anak Bapak semua membaca ayat suci Al-Quran surah Al-Kautsar dari ayat 1 sampai 3. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin. Sudah baik ya anak Bapak ya cara membaca Al-Qur'annya. Tapi nanti sama-sama nanti kita pelajari kembali bagaimana cara membaca Quran yang baik dan benar. Selanjutnya anak Bapak, Bapak absen terlebih dahulu ya nak ya. Baik, alhamdulillah. Berarti semua hadir ya. Oke, kita lanjut pembelajaran kita. Anak Bapak semuanya, sebagai wujud rasa cinta kita kepada bangsa dan negara kita, Bapak mau mengajak anak Bapak semua untuk kita sama-sama menyanyikan lagu wajib nasional, yaitu lagunya Garuda Pancasila. Baik, anak Bapak semua, dengan sudah kita selesaikan tadi bernyanyi bersama lagu wajib nasional Garuda Pancasila, kita lanjut kembali pembelajaran kita, yaitu tentang materi menyambut usia balik. Pada pertemuan sebelumnya, anak Bapak, kita sudah mempelajari tentang hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke kota Madinah. Dan pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran tentang materi menyambut usia balik. Anak Bapak semuanya sebelum kita masuk kepada pembelajaran, Bapak coba membentuk kelompok dulu kita, ya, supaya pembelajaran kita hari ini berjalan dengan baik. Bapak mau kita bentuk kelompok, 3 kelompok dari 15 orang kita bentuk 3 kelompok. Semua anak-anak Bapak bergabung ke kelompoknya masing-masing ya nak ya. Baik, sudah bergabung semua ya. Baik, perhatikan ke depan. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu setiap siswa mampu menyebutkan tanda-tanda usia balik atau kedewasaan dengan benar dan setiap siswa mampu membuat paparan mengenai tanda-tanda usia balik dalam pandangan ilmu fikih dan ilmu biologi dengan benar. Dan yang ketiga, setiap siswa mampu membiasakan sikap bersyukur, taat beribadah dan bertanggung jawab. Baik anak Bapak semuanya, sebelum kita lanjut ke pembelajaran, Bapak mau tanya dulu anak Bapak semuanya. Apakah kalian pernah mendengar kata-kata balik? Baik, ya. Apakah kalian tahu apa itu ilmu fikih anak Bapak? Ya, alhamdulillah. Lalu yang ketiga, Bapak mau tanya, kewajiban apa yang kalian ketahui sudah kalian dewasa? Oh ya, ada yang wajib sholat, puasa, dan juga lain sebagainya. Nanti Bapak jelaskan kembali pada materi kita ini. Setiap kelompok perhatikan dengan sebaik-baiknya. Karena nanti Bapak akan memberikan tugas kelompok bagi kita semua. Baik anak Bapak, perhatikan dulu gambar yang ada di depan ini. Nah, gambar pertama itu ada, ya bagus, ada perkembangan dari mulai bayi sampai dewasa sampai tua. Gambar yang kedua apa nak? Ya bagus, baik. Orang yang menutup aurat. Gambar yang ketiga coba dulu kelompok 2. Baik, ya tepuk tangan untuk kelompok 2. Benar jawabannya, orang yang membuka aurat. Inilah gambaran-gambarannya. Bahwasanya pembelajaran kita nanti berkaitan dengan ini. Ya, mari sama-sama perhatikan dengan seksama. Baik anak Bapak, di sini Bapak ada menyiapkan satu lagu untuk kita ice breaking dulu sebelum kita lanjut ke pembelajaran
dengan pengertian-pengertian usia balik. Di sini Bapak ada ice breaking. Bapak sampaikan kepada Bapak, siapa yang tahu lagu Anak Susanti, Perempuan Anak Muda, lagu Pinipin? Oke, nanti kita ganti liriknya dengan menutup aurat ya. Batas-batas aurat bagi laki-laki dan perempuan. Baik, kita lanjut pembelajaran kita anak Bapak semua. Pengertian balik ya. Balik itu secara bahasa artinya sampai. Tetapi menurut istilah balik itu adalah kedewasaan bagi seorang, terutama terhadap seorang muslim. Bagi laki-laki ditandai dengan apa? Coba dulu baca kelompok 2. Iya, bagus. Ditandai dengan keluarnya mani. Coba dulu kelompok 1. Ditandai dengan apa perempuan? Iya, ditandai dengan keluarnya haid. Pintar. Tepuk tangan untuk anak bapak semuanya. Baik, selanjutnya di sini Bapak ada materi tentang tanda-tanda balik dalam pandangan biologi. Baik, anak Bapak sudah ditonton tadi videonya ya. Subbab yang kedua. Oke, baik. Ya, itulah tanda-tanda balik bagi laki-laki dan perempuan menurut pandangan biologi. Tadi di dalam video sudah dipaparkan bahwasanya ada di situ pengertian ilmu fikih dan ilmu biologi. Ya, ilmu fikih itu adalah ilmu yang mempelajari tentang hukum Islam yang membahas tata cara beribadah kepada Allah atau yang berhubungan dengan manusia. Sedangkan ilmu biologi adalah ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup, manusia, hewan, dan tumbuhan. Dan kedua ilmu ini datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mau bertanya Bapak sebelum kita lanjut? Baik ya, alhamdulillah berarti sudah mulai paham semua. Di sini juga ada tanda-tanda balik menurut ilmu fikih. Bagi ilmu fikih ditandai laki-laki mimpi basah, perempuan haid dan berusia 15 tahun. Lalu tanda balik bagi laki-laki tadi sudah dijelaskan juga dalam video. Nah, ini dia tanda-tanda balik bagi laki-laki dalam pandangan biologi. Juga tanda-tanda balik bagi perempuan dalam pandangan biologi. Sampai di sini ada yang mau bertanya, enggak, Bapak? Tidak. Oke, baik semuanya ya. Baik, anak yang mimpi basah itu perhatikan ke depan. Dan juga haid, mereka itu sedang berhadas besar. Jadi, untuk bersuci dari hadas besar harus mandi wajib agar bisa melakukan ibadah seperti sholat dan juga membaca Al-Quran. Kita lanjut ya anak Bapak. Inilah ya tadi sudah dijelaskan bahwasanya orang yang haid dan juga mimpi basah itu sedang berhadas besar. Inilah tata cara mandi wajib supaya mereka bisa melaksanakan ibadah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah cara-cara mandi wajib. Ya bagi perempuan sudah ada niatnya, bagi laki-laki juga sudah ada niatnya. Sudah paham anak Bapak semua? Oke, baik ya. Kita lanjut. Ini larangan bagi orang yang berhadas besar. Sudah paham anak Bapak semua? Oke ya. Baik anak Bapak semua, inilah pembelajaran kita. Lalu ada pertanyaan sebelum Bapak lanjutkan? Baik, ya berarti sudah paham semua. Bapak akan memberikan anak Bapak tugas kelompok. Tugas kelompok yang pertama yaitu menuliskan tanda balik bagi laki-laki dan perempuan dalam pandangan biologi. Tugas kedua menuliskan tanda balik bagi laki-laki dan perempuan dalam pandangan fikih dan cara mandi wajib. Tugas kelompok 3 menuliskan larangan bagi laki-laki dan perempuan yang berhadas besar. Anak Bapak semua, tolong kerjasama, jangan ada yang tidak mau bekerja sama di kelompoknya. Sudah siap semua anak Bapak kelompoknya? Baik, ya Bapak persilahkan dulu untuk presentasi. Kelompok 1. Oke, presentasi dulu kelompok 1. Ya, baik. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Ada yang mau bertanya kepada anak Bapak bagi kelompok 1? Kelompok 2 ada yang mau bertanya? Ya, dipersilahkan. Ya, baik. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2 atas pertanyaannya. Coba dulu jawab kelompok 1 pertanyaan kelompok 2 tadi. Baik, iya. Tepuk tangan untuk kelompok 1 yang sudah menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Coba dulu terima kasih kepada kelompok 1 yang sudah menampilkan tugas kelompoknya. Kita lanjutkan kelompok kedua untuk menampilkan hasil diskusinya. Baik, ada Bapak.
Ya, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Ya, ada yang mau bertanya untuk kelompok 2, nak? Ya, kelompok 3. Coba dulu tanya. Apa itu pertanyaannya, nak? Oke, baik. Bagi kelompok 2, silakan jawab pertanyaan dari kelompok 3. Ya, oke. Ya, bagus. Itulah jawaban dari kelompok 2. Bagaimana kelompok 3? Ya, sudah baik. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2 yang sudah menampilkan hasil diskusinya. Baik, anak Bapak. Sudah selesai tadi kita tugas kelompok dan juga kita sudah sama-sama membahas tentang bagaimana tanda-tanda usia balik bagi laki-laki dan perempuan dalam pandangan fikih juga dalam pandangan biologi. Juga tata cara mandi wajib sudah kita jelaskan dan sudah kita paparkan. Berarti anak-anak Bapak sudah paham semua ya. Lalu mari sama-sama perhatikan ke depan. Di sini Bapak ada menyiapkan kertas selembar berisikan soal untuk anak-anak Bapak menjawab soal yang sudah kita bahas tadi bersama. Ada 10 soal, tolong dijawab, jangan lupa ditulis namanya dan juga ditulis kelasnya. Baik anak Bapak sudah ada yang siap? Ya Alhamdulillah yang sudah siap boleh kumpulkan nak? Ya baik ya. Oke, baik. Sudah semuanya anak Bapak sudah mengumpulkan dengan baik dan juga nilainya akan Bapak sampaikan. Nilai tertinggi jatuh kepada anak Bapak bernama Sapitri. Tepuk tangan dulu anak Sapitri. Bagi anak Bapak yang nilainya belum sempurna, belum baik, nanti akan Bapak lakukan remedial supaya ada perbaikan nilai bagi anak-anak Bapak semua ya. Paham semua anak Bapak? Alhamdulillah. Baik. Mungkin demikianlah pembelajaran kita kali ini. Lebih dan kurang Bapak mohon maaf. Bagaimana pembelajaran kita hari ini anak-anak? Apakah senang? Bahagia? Baik, Alhamdulillah. Ya, harapan Bapak ke depannya kita semua belajar dengan seperti ini. Dengan belajar dengan kelompok, ya, supaya bersemangat kita dalam pelaksanaan pembelajaran kita di hari-hari ke depan. Dan harapan Bapak, anak-anak Bapak juga belajar di rumah. Jangan malas, ya. Tetap semangat belajar di rumah dan juga jangan lupa minta izin dan minta ajarkan kepada orang tua. Baik, anak Bapak semua, ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Ya, coba dulu dari kelompok 2. Baik, ya. Ya, Alhamdulillah. Dengan memahami makna balik dalam Islam dan menjalankan kewajiban sebagai orang Muslim dapat menjadi pribadi yang baik dan bermanfaat bagi diri sendiri dan juga orang lain. Baik, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Bapak minta dulu ke ketua kelas untuk memimpin doa sebelum kita menutup pembelajaran kita. Baik, terima kasih kepada anak Bapak semuanya. Lebih dan kurang mohon maaf. Bapak sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya, sebelum Waalaikumsalam. Bapak keluar, Bapak sampaikan kepada anak Bapak pelajaran kita yang akan datang, yaitu tentang huruf-huruf hijaiyah. Jangan lupa dibaca di rumah ya, nak. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah ya, mantap apa Pak Muhammad Fauzi. Cuman di tanah dari ini model apa yang diterapkan? Model PBL, PJBL atau apa? PBL, Pak. PBL mestinya Bapak tidak menjelaskan di slide 2 atau slide 4 itu, nggak usah dijelaskan. Oh, iya, Nah, Pak. ini link materi kelompok satu, ini materi kelompok 2, ini link materi kelompok 3. Seperti yang saya buatkan itu, Pak. Oh, kalaupun nggak pakai link berarti istilahnya kayak pakai kertas Iya, gitulah Pak ya. iya, Iya Pak. gitu ya. Iya Oke, Pak, itu dari makasih saya. Pak. Ya Iya Pak, semangat ya. makasih Pak. Iya Kita Pak. tutup dengan mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Baik, dilanjut ya. Terima kasih Pak Muhammad Fauzi Rami. Iya Pak.